Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Septia Zairina dengan nomor induk mahasiswa 221-091-222-0021 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah kalian tahu apa hemofilia itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu hemofilia. Apa saja gejalanya, apa saja faktor penyebab hemofilia itu. Lalu tentu saja di sini saya juga akan membahas hal apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit hemofilia ini. Baik, judul penyajian lisan saya adalah sosialisasi hemofilia dan cara pengobatannya. Rekan-rekan sekalian, hemofilia adalah suatu penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku saat terjadi pendarahan. Nah, maksud sukar membeku di sini adalah kondisi di mana saat penderita hemofilia itu mengalami luka, lalu darah yang keluar dari luka tersebut itu sulit untuk berhenti. Jadi keluar terus-menerus. Dan itu adalah penyakit hemofilia. Rekan-rekan sekalian, hemofilia ini merupakan penyakit yang diturunkan dari orang tua si pengidap hemofilia ini. Jadi ini merupakan penyakit keturunan sesuai dengan definisi hemofilia tadi. Sudah banyak nyawa yang melayang karena penyakit kelainan pada kromosom X darah ini. Hemofilia ini disebabkan oleh kurangnya protein pelengkap dalam proses pembekuan darah pada tubuh kita. Nah, protein pelengkap yang dimaksud ini ada diantaranya, ada yang pertama itu ada yang namanya fibrinogen, yaitu protein plasma yang berperan penting dalam membantu proses pembekuan darah. Lalu yang kedua itu ada protein pelengkap yang bernama albumin, yaitu protein utama dalam darah manusia yang sangat berguna saat tubuh menangani shock, entah itu akibat luka atau cedera yang dialami oleh tubuh. Lalu yang ketiga itu ada protein C yang merupakan protein yang membantu proses regulasi pada darah. Jadi 3 protein pelengkap yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah protein-protein pelengkap yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam membantu pembentukan atau pembekuan darah pada tubuh manusia. Selain itu, hemofilia ini juga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan langsung dari seorang ibu ke anaknya. Nah, sehingga hemofilia ini adalah penyakit keturunan seperti yang saya bilang di awal video tadi, dan ini bukan penyakit yang bisa menular. Pada dasarnya, pada hemofilia ini laki-laki adalah sebagai pengidap hemofilia dan perempuan itu pada umumnya akan menjadi carrier. Lalu, apa saja sih gejala yang dialami oleh pengidap hemofilia? Yang pertama itu adalah terjadinya pendarahan terus-menerus yang sulit untuk berhenti. Seperti tadi yang sudah saya contohkan itu jika terjadi luka tetapi darah yang bercucuran itu susah atau sulit untuk berhenti dan lebih seperti pendarahan yang terjadi secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah bisa terjadinya memar pada beberapa bagian tubuh itu tanpa alasan. Misal, tiba-tiba saja pada lutut kita itu terjadi memar tanpa alasan yang jelas. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala pada pengidap hemofilia. Lalu yang ketiga adalah pendarahan yang terjadi saat dilakukannya penginjeksian pada lapisan otot tubuh. Lalu yang keempat ada pendarahan jangka panjang setelah mengalami luka pasca operasi. Nah, jadi saat operasi itu juga kan kita misalnya si pasien itu mengalami luka. Tetapi jika pendarahan pada luka tersebut itu terjadi secara terus-menerus atau secara waktu yang lama atau jangka yang panjang, itu bisa menjadi salah satu gejala bagi pengidap hemofilia. Lalu apa saja sih pengobatan yang dapat kita lakukan untuk pengidap hemofilia? Nah, pengobatan ini ada
dapat dilakukan dengan terapi pergantian profilaksis intravena, yang tentu saja cara ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pasien tidak perlu atau tidak harus melakukan rawat inap di rumah sakit. Jadi sehingga si pasien ini itu dapat tetap menjalani hari-harinya seperti aktivitas normal tanpa merasakan suasana seperti hanya bisa menghabiskan waktu di rumah sakit untuk pengobatan penyakit tersebut. Lalu yang kedua adalah kelebihannya tingkat kemanjuran dan keefisienannya ini tinggi. Jadi cara pengobatan dengan pergantian profilaksis intravena ini memiliki tingkat kemajuan yang kemanjuran yang tinggi. Lalu ada juga sisi kelemahannya. Yang pertama adalah kemungkinan meningkatnya inhibitor hingga 30%. Lalu yang kedua, bisa terjadi kemungkinan munculnya masalah pada akses vena pasien saat dilakukan pergantian profilaksis intravena pada pasien tadi. Jadi tentu saja ya, walaupun tetap ada sudah ada cara pengobatannya untuk mengatasi penyakit hemofilia ini, tapi tetap saja ada sisi negatif dan sisi positifnya. Baik, itu saja. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai hemofilia dan cara pengobatannya. Berdasarkan pemaparan materi saya tadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya jika memiliki kekurangan maupun kesalahan dalam pemilihan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.